Hello guys, welcome to Kiriku. Bareng gue Fikri di sini, dan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Chainsaw Man episode ke-11. Nah, seperti biasa gue akan ingatkan dulu, video ini akan mengandung sedikit spoiler. Jadi buat kalian yang gak pengen tahu bisa di skip aja, tapi buat yang gak masalah, mari kita simak alur ceritanya sampai selesai. Di episode yang sebelumnya, Makima menggunakan kekuatan iblis dengan mengorbankan beberapa napi untuk menghabisi anak buahnya si Katana Man. Kemudian ia kembali ke Tokyo ditemani oleh Kurose dan Tendo untuk mengurus beberapa hal terkait adanya kemungkinan Denji yang sedang diincar oleh iblis. Makima kemudian menyuruh Kishibe yang juga merupakan gurunya Himeno untuk melatih Denji dan juga Power agar divisi 4 jadi tambah kuat. Nah, saat ini kondisi di Biro Keamanan Publik itu lagi kacau akibat tragedi kemarin. Banyak anggotanya yang gugur dan hal itu membuat pemerintah pusat akhirnya memutuskan akan memasukkan anggota divisi khusus yang masih hidup untuk bergabung dengan divisi 4 yang akan dipimpin juga oleh Makima. Tentu ini bukan merupakan sebuah paksaan, bahkan mereka yang berhasil hidup tapi udah nggak kuat atau nggak berani bisa mengundurkan diri dan keluar dari biro. Nah, Hayakawa juga didatangi oleh Kurose dan Tendo karena mereka ingin memastikan dan menanyakan tentang suatu hal. Apakah dengan kondisi seperti ini Hayakawa akan tetap lanjut, karena tentu lawan mereka berikutnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Aki memutuskan untuk tetap bergabung meskipun umurnya tinggal 2 tahun lagi, karena menurutnya nggak ada alasan untuk keluar setelah keluarga dan teman-temannya dihabisi oleh iblis. Di situ Kurose menyuruh Aki untuk membuat kontrak dengan iblis yang jauh lebih kuat, karena iblis rubah yang biasa ia pakai kemungkinan udah ngambek dan nggak akan datang lagi ketika dipanggil. Di situ juga ada sebuah momen di mana cewek berpakaian rapi yang datang ke ruangannya Aki ternyata adalah adiknya Himeno. Ia menunjukkan surat percakapan dengan kakaknya, yang mana hal itu membuat Hayakawa akhirnya tahu kalau Himeno ini ternyata ingin membawa Aki keluar dari keamanan publik, katanya demi menyelamatkannya. Intinya biar Hayakawa nggak mati dan melupakan ambisinya untuk mengejar Gun Devil. Nah, setelah itu Kurose dan Tendo membawa Aki ke sebuah tempat yang bisa dibilang sebuah penjara, di mana para iblis yang berhasil dikalahkan atau dikendalikan oleh Biro akan dikurung di sini. Aki diperintahkan untuk membuat kontrak dengan iblis masa depan atau Future Devil, yang katanya hal itu bisa menjaganya karena setelah ini Hayakawa akan langsung bertugas. Nah, itu dia sedikit prolog untuk mengawali video ini, dan langsung aja kita masuk ke pembahasan alur ceritanya. So, let's begin the story, guys. Oke, saat itu dari dalam kegelapan muncul sebuah mata besar, dan hal itu tentu aja membuat Aki bertanya-tanya seperti apa wujud dari iblis masa depan yang akan ia kontrak. Saat iblis itu akhirnya menunjukkan diri, ternyata mata besar yang ia lihat berada di bagian perut si iblis, dan bentukan dari Future Devil ini bisa gue bilang mirip kayak akar. Nah, ternyata wujudnya juga bisa kita lihat di setiap video openingnya Chainsaw Man, dan dari cuplikan itu mungkin sifat atau perilakunya bisa kita duga rada rame. Nah, saat itu ia juga terus berteriak masa depan, katanya masa depan itu yang terbaik. Ia meminta Aki untuk ikut berteriak, tapi di situ Aki langsung mengatakan tujuannya datang ke sini adalah untuk membuat kontrak dengan Future Devil dan apa yang harus ia berikan sebagai syaratnya. Mendengar jawaban tersebut, si iblis merasa kalau sifat Hayakawa itu ternyata nggak asik. Ia kemudian meminta Aki untuk memasukkan kepalanya ke dalam lubang yang ada di perutnya, karena si iblis pengen tahu terlebih dahulu seperti apa masa depan dari Hayakawa, dan itu juga digunakan untuk menentukan detail kontraknya. Setelah itu si iblis malah kayak ketawa sendiri, dan ia langsung menjelaskan apa yang harus Aki berikan. Ternyata Aki cukup mengizinkannya untuk hidup di mata kanannya sebagai syarat kontrak, karena si iblis pengen melihat masa depan Hayakawa dengan mata kepalanya sendiri. Aki tentu aja sedikit heran, ternyata syaratnya sangat mudah dan gak berbahaya. Padahal kalau kita bandingkan dengan iblis lainnya ya, rata-rata mereka pasti pengen salah satu bagian tubuh atau organ dari penggunanya. Future Devil kembali menjelaskan alasannya yang pengen hidup di mata Aki. Katanya di masa depan nanti Aki akan tewas dengan cara yang paling menggenaskan, dan ia pengen melihatnya secara langsung. Si iblis bahkan menawarkan apakah saat ini Hayakawa pengen tahu kejadiannya bakal seperti apa. Hayakawa menolak karena ia nggak tertarik, dan selama dirinya bisa menghabisi mereka yang menjadi targetnya, Hayakawa nggak peduli dengan apa yang akan terjadi nanti. Setelah itu Hayakawa menyuruh Future Devil
Devil untuk segera masuk ke dalam matanya. Nah, di tempat lain, Denji dan Power kembali tumbang setelah berlatih dengan Kishibe seharian penuh. Sebelumnya, Denji dan Power itu dibohongi, katanya hari ini mereka nggak perlu berlatih setelah Kishibe melihat usaha Power dan Denji. Namun saat akan pergi, Kishibe langsung melempar pisaunya ke arah kepala Denji untuk mengajarkannya agar jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh musuh. Namun di pertarungan kali ini mereka berdua bisa sedikit melukai gurunya atau ada peningkatan lah, dan hal itu membuat Denji gak harus berlatih setiap hari tapi hanya seminggu sekali. Kishibe menyuruhnya untuk tetap tenang meskipun dalam pertarungan sengit dan selalu memperhatikan senjata serta situasi yang sedang terjadi. Menurut Kishibe, Denji dan Power udah siap untuk melakukan pertarungan yang sebenarnya. Nah, di sini Power bingung apa maksud dari pertarungan yang sebenarnya. Kishibe menjelaskan besok mereka akan menangkap orang yang telah menghabisi Himeno dan rekan-rekannya yang lain, yaitu si Katana Man dan gadis ular atau si Sawatari. Kalau misi ini gagal, divisi 4 akan dibubarkan dan itu artinya Denji serta Power akan dimusnahkan. Denji merasa optimis, bahkan ia berterima kasih kepada Kishibe yang telah membuatnya jadi lebih kuat. Karena jika Denji bisa menjalankan tugas ini dengan baik, dirinya akan melakukan kencan dengan Makima. Nah, malam harinya Kishibe bertemu dengan Makima di sebuah kedai dan Makima berterima kasih atas kerja keras serta mengandalkan Kishibe untuk terus melatih Denji dan Power. Kishibe menjawab kalau ia udah muak dengan mereka berdua karena setiap anjing atau ada muridnya yang mati, ia akan semakin banyak minum. Gampangnya, makin kesini Kishibe ternyata jadi kebawa perasaan. Nah, kemudian mereka mulai masuk ke pembicaraan yang lebih serius. Menurut Kishibe, Makima udah tahu tentang jebakan kepada divisi khusus di kejadian sebelumnya dan ia membiarkan hal itu tetap terjadi. Makima membantah karena saat kejadian dirinya juga terlibat baku tembak. Kishibe mengatakan apapun perbuatan keji yang dilakukan oleh Makima, selama ia berpihak kepada umat manusia, Kishibe akan menghiraukannya. Nah, apakah ini artinya Makima punya maksud tersendiri di kejadian kemarin? Dan kalau beneran Makima sebenarnya udah tahu, artinya ia juga bisa dibilang yang menyebabkan para anggota divisi khusus banyak yang gugur. Tapi kalau kita ingat percakapan antara Makima dan Madoka di episode 9, Madoka sempat bertanya seberapa jauh Makima mengantisipasi kejadian hari itu. Namun Makima nggak mau menjawabnya dengan alasan nggak bisa berbagi informasi dengan masyarakat sipil karena saat itu Madoka emang udah mengundurkan diri. Ini kemungkinan Madoka udah menganalisa keadaan dan kejadian ini ada hubungannya dengan Makima. Makima mengatakan yang ia inginkan adalah menyelamatkan orang sebanyak mungkin dari iblis, dan untuk besok jika misi mereka berhasil, divisi 4 akan mendapatkan kebebasan beroperasi dan bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Tapi menurut Kishibe itu hanyalah sebuah kebohongan. Di gedung markas para Yakuza, salah satu bawahan meminta si Katana Man untuk segera pergi ke villa bersama dengan ayahnya. Di sini gue belum tahu nama dari si cucu Yakuza ini, jadi gue akan sebut aja dengan Katana Man. Menurut Sawatari, selama Makima masih hidup, mereka nggak akan bisa bersembunyi dimanapun di negara Jepang. Si cucu Yakuza mengatakan andai aja kakeknya masih hidup, pasti mereka nggak perlu kabur. Sawatari meminta para bawahan untuk nggak perlu khawatir kepada si Katana Man karena ia bisa hidup kembali. Tapi mereka harusnya memikirkan diri sendiri dan berhati-hati agar nggak tergigit. Nah, para bawahan pun bingung apa maksudnya dari digigit. Ternyata si Katana Man dan Sawatari udah menyiapkan pasukan zombie yang disimpan di bawah gedung itu. Tujuannya buat ngalahin divisi 4. Jika manusia tergigit oleh zombie, maka ia akan berubah menjadi zombie juga. Itulah alasannya kenapa Sawatari meminta rekan-rekannya untuk berhati-hati. Setelah Aki berhasil membuat kontrak dengan iblis masa depan, Kurose mengantarkannya ke gedung para Yakuza yang tadi karena hari ini rencananya divisi 4 akan melakukan penangkapan. Dalam perjalanan, Kurose bertanya apakah Hayakawa yakin bisa membunuh Gun Devil. Padahal menurut penglihatan Kurose, Hayakawa ini terlalu lemah, bahkan ia kalah dari Katana Man yang udah menghabisi rekan-rekannya. Aki memintanya untuk diam dan gak perlu berkomentar. Aki udah tahu kalau ia udah gak punya perspektif yang baik kepada dirinya sendiri. Tapi ia juga sadar jika gak melakukan hal nekat seperti ini, dirinya gak akan bisa melakukan hal yang ingin ia capai. Setelah turun dari mobil, Kurose kembali memperingatkan Hayakawa kalau di dalam divisi 4 yang baru itu gak ada orang yang normal. Jadi ia harus berhati-hati. Nah, kali ini kita menuju ke villa yang di situ ada bapaknya si Katana Man. Saat itu Makima datang menemuinya untuk membuat kesepakatan atau kerjasama. Orang itu meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya dan ia akan berusaha menjawab sebisa mungkin pertanyaan dari Makima. Pemimpin Yakuza menjelaskan kalau perempuan yang bernama Sawatari
telah menipu anaknya untuk melakukan kontrak dengan Gun Devil. Anaknya membayar sebesar 20.000 yen dan si pengontrak nantinya akan mendapatkan senjata dan juga peluru. Setelah mendengar itu, Makima memintanya untuk menuliskan nama semua anggota organisasinya yang melakukan kontrak dengan Gun Devil. Pemimpin Yakuza itu bersedia, namun ketika Makima memintanya untuk juga menuliskan nama orang-orang yang berada di grup lain, si pemimpin Yakuza menolaknya. Intinya ayah si Katanaman itu nggak pengen berurusan dengan kelompok Yakuza lain, apalagi menghancurkannya karena alasan tertentu. Parahnya, orang itu malah menghina para Devil Hunter, katanya mereka itu hanyalah orang-orang bodoh tanpa pendidikan yang benar. Makima kemudian memberikan sebuah bungkusan yang isinya adalah mata dari orang-orang terdekat si pemimpin Yakuza itu. Salah satu bawahan berusaha menyerang Makima, namun hanya dengan tatapan matanya, orang itu bisa langsung terluka berlumuran darah. Jika mereka mau bekerja sama, ia akan menunjukkan orang di biro yang bisa mengembalikan kondisi manusia seperti semula. Nah, saat itu polisi dan beberapa pasukan khusus udah berhasil mengepung gedung Yakuza yang ada di kota. Kishibe memperkenalkan dirinya kepada pihak kepolisian dan anti-devil karena ia adalah orang yang bertanggung jawab untuk divisi 4. Ia meminta para polisi dan anti-devil untuk lebih bersiap menghadapi anggota divisi 4 daripada teroris yang akan mereka tangkap. Karena divisi 4 ini kebanyakan adalah bukan manusia dan jika salah satu dari mereka masuk ke dalam kota, itu bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Kishibe kemudian menjelaskan kepada mereka karakteristik setiap anggota baru yang ada di divisi 4. Yang pertama adalah iblis manusia hiu. Ia bisa berenang di dalam dinding, tanah, atau di tempat manapun dan proses perubahan dari wujud manusia ke wujud iblisnya itu sangat cepat. Oh ya, di sini para anggota baru divisi 4 udah mulai menerobos masuk ke dalam gedung untuk menyerang para zombie yang udah disiapkan oleh si Katanaman. Yang kedua adalah iblis kekerasan atau violence devilman. Nah, sebenarnya jika menurut hukum yang berlaku, manusia setengah iblis itu lebih lemah daripada iblis. Tapi violence devil ini sangat kuat, bahkan ia harus menggunakan topeng. Katanya di situ pokoknya ada racunnya. Yang ketiga adalah iblis laba-laba atau spider devil. Ia punya wujud humanoid, jadinya iblis laba-laba ini bisa membaur, tapi yang namanya iblis ya tetap iblis. Yang keempat adalah angel devil. Nah, ini yang unik sih. Disebut malaikat tapi adalah iblis. Katanya ia nggak punya kebencian terhadap manusia, tapi jika ada orang yang menyentuhnya, maka umur orang itu bakal berkurang. Nah, saat itu ia meminta sapu tangan kepada Hayakawa yang juga sedang bertarung. Dan si angel ini sedikit terkejut karena ia bisa sangat dekat posisinya dengan manusia. Hayakawa mengatakan sepertinya itu nggak masalah selama dirinya nggak bersentuhan secara langsung. Tiba-tiba salah satu anggota Yakuza muncul dan berniat menembak. Aki langsung menyerangnya dan setelah berhasil, ia meminta Angel untuk membawa pria tadi keluar dari ruangan. Hayakawa kemudian masuk lebih dalam dan ia bertemu dengan Sawatari. Aki memintanya untuk menyerah, namun Sawatari langsung menggunakan iblis ularnya untuk mengeluarkan iblis hantu milik Himeno yang di pertarungan kemarin udah ia makan. Oke, sepertinya di sini Hayakawa akan bertarung melawan iblis hantu, tapi yang jadi pertanyaan, apakah si iblis hantu ini langsung nurut kepada Sawatari setelah dimakan, atau Sawatari juga membuat kontrak dengan iblis hantu milik Himeno? So, itu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen biar gue tambah semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.